Putusan MK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nasdem setelah putusan MK. Hari ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan keputusannya. Menolak seluruh gugatan. Apa sikap kita? Saya pikir bagi Nasdem ini adalah keputusan final dan mengikat bagi seluruh prosedur hukum yang kita miliki di negeri ini. Konsekuensi sebagai warga negara bangsa ini dan institusi partai politik yang berada di negeri ini, kita menghormati dan menghargai itu. Itu jelas. Bahkan tentu tidak hanya sekedar itu. Saya ingin mengingatkan kita semuanya, perjuangan kita bersama untuk membangun negeri ini tidak boleh terhenti. Tidak boleh juga harus merasa dikecilkan karena ada satu keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini konsekuensi dari demokrasi ini. Negara memiliki seluruh model dan sistem yang telah kita sepakati bersama. Sebagai negara hukum, ini adalah merupakan keputusan peradilan yang tertinggi. Maka wajar bagi kita semuanya harusnya ibarat menutup buku lama dan membuka lembaran buku baru. Itulah harapan saya. Indonesia membutuhkan spirit semangat ini. Kita boleh bertikai satu sama lain di dalam kompetisi yang sedang berlanjut. Tapi ketika kompetisi selesai, kita harus menghargai. Yang kalah menghargai yang menang apalagi. PKS usai putusan MK. Tanggapan kami dari PKS ya, kita tentu ya menghormati berbagai keputusan itu. Ini kan sebuah lembaga yang independen, apapun keputusannya ya tentu kita menghormati segala keputusan yang dimunculkan. Ya perlu kritik hal-hal yang wajar dan biasa lah. Ada hal-hal yang memang dalam proses dan sebagainya, saya itu hal-hal yang mungkin perlu menjadi introspeksi bagi seluruh lembaga negara. Dapat Hidayat kan salah satu lembaga negara di MPR RI. Ya, tentunya ya itu final dan mengikat keputusannya seperti itu. Sebagai sebuah institusi negara, ya tentu kita perlu hormati berbagai keputusan. Karena masalah politis, nggak politis itu faktor tadi, mungkin masalah kaitan yang apakah independensi dan sebagainya, atau kaitan-kaitan yang mungkin perlu hal-hal yang kajian-kajian nanti yang lebih mendalam ya. Ya. Di tengah kritik-kritik terhadap putusan MK ini, kenapa koalisi perubahan cenderung seperti mengapresiasi? Kemarin Nasdem mengapresiasi putusan MK. Sekarang dari PKS sendiri lebih menyatakan bahwa ini menyerahkan pada MK ini sendiri, final and binding. Ya, pertama kaitannya kan kita hari-hari ini justru sedang fokus kepada upaya untuk pendaftaran para calon. Dan apa yang diputuskan oleh MK ini justru menjadi satu hal yang harus kita sepakati bersama. Ya, kalau misalnya ini nanti kita justru berbantah dengan masalah ini, kaitannya kemudian nggak ada kepastian hukum, ya gimana kita akan melaksanakan? Padahal kita akan segera mendaftar dan itu sangat terbatas. Lalu sampai kapan kita akan melakukan pendaftaran lagi kalau ini kemudian kita nggak putus sampai hari ini? Saya kira apapun hasilnya, ya ini tentu kita harus hormati aja. Tinggal ini kemudian proses
Pilpres ini segera berjalan. Saya kira itu. Baik. PKB usai putusan MK. Karena itu saya dan PKB berkomitmen kebersamaan untuk berjuang dalam mewujudkan perubahan itu akan terus kita lanjutkan dalam berbagai upaya dan ikhtiar yang bermacam-macam caranya, termasuk pendidikan politik, pencerdasan wawasan politik, dan perjuangan-perjuangan struktural maupun perjuangan politik lainnya. Yang kedua, apresiasi dan terima kasih kepada KPU yang telah bersama-sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama Bawaslu dalam proses Pilpres selama berbulan-bulan ini. Yang ketiga, hormat dan terima kasih serta bangga kepada Prof. Saldi Isra, kepada Prof. Eni, dan Prof. Arif Hidayat yang memberikan dissenting opinion sekaligus arah agenda politik nasional. Ini menjadi tokoh-tokoh kebanggaan kami yang layak menjadi panutan di masa yang akan datang. Yang terakhir, tentu dengan keputusan MK ini, berarti kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini, maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres tahun 2024. Semoga kepercayaan, kemenangan yang diberikan kepada pasangan nomor 2 ini bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, makmur untuk semua. Kita berharap Pak Prabowo dengan kepemimpinannya mampu merawat demokrasi, mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai dan sejahtera. Kami juga PKB sangat bersyukur bisa menjadi bagian proses pemilu dengan baik. Tinggal satu tahap lagi dalam proses pemilu ini adalah menunggu hasil akhir Pileg yang juga akan berproses di Mahkamah Konstitusi. Demikian tambahan dari saya. Sekali lagi hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi di dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Terima kasih. PDIP usai putusan MK. Serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP akan tetap maju memperjuangkan hasil Pilpres lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Langkah ini ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan Ganjar Mahfud pada Senin 22 April. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa partainya menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Namun pihaknya akan terus berjuang menjaga konstitusi dan demokrasi lewat pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Hasto mengatakan perjuangan itu salah satunya dilakukan dengan menggugat hasil Pilpres melalui PT-UN. Dalam konferensi pers di kantor PDIP pada Senin kemarin, ia menyampaikan 4 poin menyikapi putusan MK terkait sengketa Pilpres. Poin pertama, PDIP menganggap MK tidak membuka ruang terhadap keadilan dan semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Kedua, PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Kemudian pada poin ketiga, PDIP mengkhawatirkan berbagai praktik kecurangan pemilu 2024 secara terstruktur, sistematif, dan masif. Poin terakhir, PDIP menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang menjaga konstitusi. Menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi, namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengikat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PT-UN. Sehingga